2. Sholat. Mas, bangun. Mas Atlas. Bangun. Atlas merasa muak saat tidur nyenyaknya terganggu. Padahal ia baru memimpikan hal yang sangat indah. Namun, suara seseorang dan cubitan-cubitan kecil itu tiba-tiba menggagalkan semua mimpi manisnya. Anjir! Aku bunuh kau. Sialan. Bentak Atlas yang merasa kesal. Ia benar-benar emosi kepada Azura yang begitu lancang. Seumur-umur, saat ia tengah tidur tidak akan ada yang berani membangunkannya. Kecuali hanya papanya. Itu pun juga berakhir adu mulut. Dan sekarang, orang yang berani membangunkannya pun bertambah satu. Azura. Gadis bercadar itu rupanya berani membangunkan singa tidur. Sudah jam berapa ini? Aku sudah memberimu kelonggaran waktu. Ayo bangun. Sholat subuh. Dengan sangat percaya dirinya, Azura meminta Atlas untuk bangun dan melaksanakan sholat subuh. Atlas pun terbengong tak percaya. Hah? Sholat subuh? Apa itu? Sudah sana pergi. Ngapain masih di sini? Pergi atau aku seret kamu keluar. Bentaknya kesal. Mas, kamu itu muslim. Wajib dong menjalankan sholat. Azura masih tetap ngotot tanpa ada rasa takut sedikit pun. Aku itu ateis. Sudah deh. Pagi-pagi nggak usah ceramah. Kalau mau ceramah, sana di masjid. Azura menghela napas perlahan. Mencoba menahan amarahnya juga mencoba meningkatkan kesabarannya. Sungguh, ingin sekali Azura marah, tapi lagi-lagi ia menurunkan egonya. Ya, ia paham betul jika suaminya memang nol besar tentang agama. Itulah sebabnya. Azura berpikir jika ia sedang dibutuhkan saat ini. Ia yang akan menuntun Atlas menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah tekad Azura meski berat menjalaninya. Mas, stop. Ingat ya, janji kamu apa? Kamu berjanji mau bertanggung jawab dengan cara menikahiku. Kita menikah dengan cara Islam. Itu artinya kamu sudah berjanji di hadapan Allah. Jangan main-main kamu. Apalagi kamu sudah menghilangkan nyawa ibuku. Kalau tidak bisa menebus semua kesalahanmu, minimal kamu sholat dan mendoakan ibuku. Minta maaf dan akui kesalahanmu. Atlas mengacak-acak rambutnya jengah. Ini kali pertamanya ia mendapatkan semburan pedas yang cukup panjang. Membuat telinganya berdenging dan terasa panas. Bahkan orang tua Atlas belum pernah secerewet ini saat memarahinya. Tapi sekarang, ia benar-benar dihadapkan oleh seorang wanita yang begitu sangat cerewet dan bawel. Bisa gila ia lama-lama. Ah persetan. Sudah ku bilang kejadian itu tidak sengaja. Ibu kamu itu yang jalan tidak lihat-lihat. Nyebrang tanpa melihat kanan kiri. Kelitnya yang pada dasarnya Atlas tidak pernah mau disalahkan. Tetap saja kamu yang menabrakkan. Mobil aku yang nabrak. Bisa tidak jangan bercanda. Ini 5:30. Ayo bangun, wudu dan segera sholat. Meos. Lama-lama Azura geram dengan sikap Atlas. Terlebih Atlas justru kembali menarik selimutnya dan memejamkan mata. Semoga ibu kamu masuk surga. Sudah kan? Pasti doaku sampai ke langit sana. Ucap Atlas sembari memejamkan matanya. Ia menarik sudut bibirnya setipis mungkin. Azura menghembuskan napas kasarnya. Meski begitu, ia tetap saja mencoba sabar. Ia berulang kali mengucapkan istighfar. Entah sampai kapan Azura terus berada pada keadaan seperti ini. Siang itu, setelah dirasa cukup tidurnya, Atlas mengajak Azura untuk kembali ke mansion. Tidak mungkin Atlas harus terus-terusan menginap di hotel. Ia bisa gila jika harus menghadapi sikap Azura yang bawel dan bermulut pedas. Mas, kenapa berhenti di sini? Heran Azura saat mobil Atlas berhenti di salah satu restoran. Tunggu sebentar, aku ada urusan penting dengan seseorang. Tunggu sini dan jangan kemana-mana. Jangan kabur. Kalau berani kabur mati kau di tanganku. Ancam Atlas namun itu sama sekali tidak membuat Azura takut. Azura justru terkekeh melihat raut Atlas yang terlalu serius dan tegang. Ngapain ketawa? Apa yang lucu? Kesal Atlas. Enggak ada. Memang ketawa itu dilarang ya? Sika, enggak usah bawel. Sudah aku masuk dulu. Awas jangan kabur. Kenapa sih takut banget aku kabur? Goda Azura sembari tersenyum di balik cadarnya. Ya jelas itu bikin masalah. Aku tidak ingin berdebat dengan papa.
Aku pergi dulu. Jangan lupa kunci pintu mobilnya. Azura hanya mengangguk mengerti. Setelah itu Atlas segera turun dari mobilnya, meninggalkan Azura sendirian. Seperti yang diminta Atlas, Azura segera mengunci semua pintu mobilnya. Entah apa tujuannya. Ia hanya menuruti keinginan suaminya. Akhirnya kau datang juga, Atlas. Lelaki yang usianya lebih tua dari Atlas itu tersenyum saat Atlas datang dan berdiri di hadapannya. Berhenti memainkan perasaan adikku, bangsat. Sudah kuperingatkan berapa kali. Hah? Jangan pernah bermain-main denganku. Apa ini caramu memancingku supaya aku menemuimu? Cih, basi. Bentak Atlas dengan emosi yang meluap. Lelaki itu justru terkekeh melihat wajah Atlas yang memerah penuh emosi. Haha, aku tidak ingkar janji. Hanya saja adikmu yang tidak mau berhenti menggodaku. Aku pria normal. Atlas. Wajar jika aku hilaf. Terlebih tubuh adikmu begitu lumayan. Pria mana yang tidak akan tergoda? Ujarnya sembari terkekeh. Emosi Atlas kian naik saat pria itu seolah merendahkan adiknya. Atlas benar-benar tidak terima. Tangan Atlas mengepal kuat, siap untuk menghantam wajah menyebalkannya pria itu. Kau ingin memukulku di tempat seperti ini? Pria itu justru mengejek dan tersenyum miring. Bukan hanya memukul lagi, tapi akan aku jadikan kau santapan Luri dan Argo seperti para musuhku sebelum-sebelumnya. Senyum Atlas tampak licik. Namun pria itu sama sekali tidak takut. Ia justru bersikap tenang. Terlebih ada 5 bodyguard yang tentu saja dapat melindunginya. Najis. Coba kalau bisa. Tantang pria itu. Tidak butuh waktu lama Atlas langsung memberi pelajaran kepada laki-laki itu. Meski dihalangi oleh para bodyguard, Atlas tetap bisa membuat pria itu kelimpungan. Ya, Atlas memang jago bela diri. Pria itu juga sama. Hanya saja jika untuk melawan Atlas, pria itu masih belum bisa memenangkannya. Suasana di tempat itu pun semakin kacau atas perkelahian sengit itu. Untung ruangan itu berada di ruangan private, jadi tidak ada pengunjung yang mengetahui kegaduhan itu. Sampai pada akhirnya salah satu pelayan restoran itu mengetahui kejadian itu, lalu melaporkannya pada atasannya. Hingga 3 orang security datang melerai. Barulah keadaan sedikit tenang. Tuan, maaf sekali. Tempat kami bukan ajang untuk berkelahi. Terlepas dari apapun masalahnya, sebaiknya selesaikan di luar. Jangan di tempat kami. Kau tegur manajer restoran tersebut dengan sangat tegas. Mood Atlas sudah sangat buruk. Ia mengacungkan jari telunjuknya tepat di hadapan wajah laki-laki yang menjadi musuhnya itu. Urusan kita belum selesai. Tegas Atlas dan langsung berlalu pergi. Sementara laki-laki yang baru saja berkelahi dengan Atlas hanya tersenyum miring. Dengan perasaan jengkel Atlas kembali ke lokasi mobilnya. Ia mendesak kesal saat mendapati pintu mobilnya tak dapat terbuka. Sika, apalagi ini? Kabego. Buka pintunya. Bentak Atlas sembari mengetuk-ngetuk kaca pintu mobilnya. Malah molor dia. Geram Atlas saat mengintip dari kaca pintu mobilnya. Ia mendapati sang istri tengah tertidur. Bangsa temang. Woi, buka goblok. Bolot banget sih. Dengan kasar Atlas terus memukul-mukul kaca pintu mobilnya. Hingga tak berselang lama Azura terbangun. Ia terkejut saat melihat Atlas memukul-mukul kaca pintu mobil. Terlebih dengan wajah yang dipenuhi amarah. Azura jadi semakin merasa bersalah. Tanpa pikir panjang Azura langsung membuka kunci pintu mobilnya. Hingga Atlas masuk ke dalam mobil dengan wajah yang seolah ingin menerkamnya hidup-hidup.